Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Masih bersama dengan Bu Ari di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama, pengurangan pecahan berbeda penyebut, dan pengurangan pecahan desimal. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak hebat, sekarang kita simak yuk penjelasannya. Baik, yang pertama adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan kita lihat menjadi dua macam ya, yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Jika berpenyebut sama, kita kurangkan dulu pembilang pecahannya, sedangkan penyebutnya tetap tidak dikurangi ya. Lalu jika penyebutnya berbeda, kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, baru kita kurangkan pembilang pecahannya. Kita akan melihat pengurangan pecahan berpenyebut sama ya. Kita lihat contohnya yang pertama, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebutnya yang sama. Misal 3/5 dikurangi 2/5. Karena penyebutnya sama, yaitu sama-sama per 5, jadi kita hanya mengurangi pembilangnya saja. Ya, kita hanya mengurangi pembilangnya saja. Jadi 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Contoh yang kedua yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. 1 2/3 dikurangi 1/3. Pertama-tama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Pertama-tama kita kalikan dulu 3 kali 1. Hasilnya adalah 3, lalu jumlahkan dengan 2. Jadi pecahan biasanya 5/3. Jadi 1 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 5/3 dikurangi 1/3 sama dengan 4/3. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, jadi kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita bagi 4 dengan 3. 4 dibagi 3 adalah 1. 1 kali 3 itu 3, lalu kita kurangi dan hasilnya adalah 1. Jadi pecahan campurannya adalah 1/3. Ya, kita lanjut ke pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh yang pertama, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Kita lihat ya, coba diperhatikan kembali penyebutnya. Nih penyebutnya ada 4 dan 2. Karena 4 adalah kelipatan 2 sama seperti penjumlahan kemarin, maka kita bisa gunakan angka 4 sebagai penyebutnya. Sehingga 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 3/4 dikurangi 2/4. Kita kurangkan pembilangnya menjadi 1/4. Contoh berikutnya, yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tapi di sini angka terbesarnya yaitu 4 bukan kelipatan dari angka yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Sama seperti dengan menghitung penjumlahan yang penyebut berbeda pertemuan kemarin ya nak ya. Kita cari dulu KPK-nya. Jadi kita mencari KPK dari penyebutnya yaitu 4 dan 3. Ya, karena ada 4, kita bagi 2 dulu ya. 4 dibagi 2 adalah 2.
ya. 3 tidak bisa dibagi 2, jadi kita tulis kembali angkanya yaitu 3. Nah, masih bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, 2 bagi 2 itu 1. 3 tidak bisa dibagi 2, jadi kita tulis kembali angkanya 3. Nah, di sini masih ada 3 ya. Karena tidak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi dengan angka prima berikutnya yaitu 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis kembali angkanya 1. 3 dibagi 3 adalah 1 ya. Nah, sekarang sudah 1 ya bawahnya ya. Jadi kita bisa hitung KPK-nya. KPK-nya 2 kali 2 kali 3 yaitu 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Kita buat penyebut 12. Ya, kita buat per 12. Nah, caranya untuk mencari pembilangnya, 12 kita bagi 4, hasilnya 3. 3 kali 3 jadi 9. Lalu 12 kita bagi 3, hasilnya 4 kali 2 yaitu 8. Kita kurangi 9 dikurangi 8, hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 per 12. Lanjut ke contoh yang ketiga, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. 21/5 dikurangi 3/4. Nah, kita lihat di sini pecahan campurannya 21/5, kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 11/5. Jika sudah diubah menjadi pecahan biasa, lalu kita tuliskan ya, 11/5 dikurangi 3/4. Nah, kita cari KPK dari 5 dan 4. 5 dan 4 kita bagi dulu dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, masih bisa dibagi 2 ya, kita bagi 2 lagi. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. 2 dibagi 2 1 ya. Oke, sudah tidak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3 juga tidak bisa, jadi kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 5 ya. 5 dan 1 kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi 5. 5 dibagi 5 itu 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis kembali angkanya 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 yaitu 20. Oke, kita buat per 20. 20 bagi 5 itu 4, kita kalikan 11. 20 bagi 4 itu 5, kita kalikan 5, hasilnya adalah 44 dikurangi 15 sama dengan 29 per 20. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 19 per 20. Desimal. Nah, pecahan desimal sama seperti penjumlahan kemarin ya. Ayo kita lihat lagi contohnya. 0,85 dikurangi 0,25. Sama seperti penjumlahan, yang kita lakukan pertama kali adalah kita luruskan dulu komanya. Nah, di sini komanya sudah lurus ya. Kalau sudah lurus, baru kita kurangi. 0,85 dikurangi 0,25. 5,50, 8 kurangi 2, 6, 0,0 kurang 0, 0. Jadi hasilnya 0,60. Ya, lanjut ke pengurangan pecahan desimal contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satunya itu tidak sama ya angka di belakang komanya. Jadi 0,625 kita kurangi 0,5. Nah, sama seperti yang tadi, kita luruskan dulu komanya ya. Nah, supaya lebih mudah, kita tambahkan 0 di belakang angka 5 supaya sama 3 angka di belakang koma. Kalau sudah seperti ini baru kita kurangi ya. Jadi 5 kurangi 05, 2 kurangi 02, 6 kurangi 51, 0 kurangi 0, 0. Jadi hasilnya adalah 0,125. Baik anak-anak hebat, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengurangan pecahan. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini kamu bisa memahaminya ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.